Halo Deo, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai menu transform pada CorelDRAW. Jadi, menu transform pada CorelDRAW itu fungsinya untuk membuat duplikat secara efisien. Jadi, dia menduplikat posisi, dia menduplikat objek satu menjadi beberapa objek. Entah itu menduplikat objek menjadi posisinya yang berubah, bentuk dan rotasinya. Jadi, langsung saja. Untuk membuka menu transform ada pada window. Jadi window ada pada menu bar, klik window, lalu pilih mencari dockers, kan banyak pilihan di sini. Cari transformation. Nah, di sini ada posisi, rotasi, scale, size dan skew. Pilih salah satunya saja. Akan terbuka transformasi. Oke. Jadi untuk menggunakan transformasi di sini kita perlu objek untuk mencobanya. Kita bikin lingkaran. Lalu berikan warna. Sini kan ada 5 transform. Jadi kita coba satu-satu. Yang pertama itu posisi. Fungsi dari bagian posisi ini yang pertama, ini fungsinya untuk memperbanyak objek, mengubah posisi objek. Jadi pada saat kita menambah kopiannya di sini, nilai kopiannya akan menambah objek tersebut. Jikalau nilainya 1, dia akan menambah objek lingkaran menjadi 2. Dan untuk di sini kotak-kotak ini fungsinya untuk posisi duplikat dari objek yang akan kita duplikat. Jadi pada saat dia di tengah, dia hanya berada pada posisi awal. Di samping dia akan terduplikat di samping pada objek pertama. Dan untuk X dan Y-nya ini adalah posisi. Jadi jarak dari duplikat objek pertama dengan objek kedua. Jadi kita coba. Dulu untuk center, itu posisi tengah, posisi awalnya. Untuk nilai kopiannya itu kita pakai 1. Dan X dan Y-nya ini kita coba untuk 5 cm. Untuk X-nya. Nah, jika kita memberikan nilai 5 cm, dia akan berpindah 5 cm dari posisi awalnya. Jika kita memberikan minus pada nilai X, itu akan memberikan posisinya berpindah pada sebelah kiri. Jadi kita coba. Nilainya minus 5. Apply. Dia akan berpindah pada posisi kiri. Nah, sedangkan untuk Y, kita naikkan juga 5. Dia akan ke atas. Sedangkan untuk nilainya jika diberikan minus, dia akan turun ke bawah. Kita coba untuk 0 nilai X-nya. Lalu apply, dia akan ke bawah. Jadi simpel itu teman-teman untuk memahami bagian posisi dari transform. Jadi kita hanya mengubah nilai kopian, nilai dari posisi kopian objek yang Anda ingin perbanyak, dan nilai X dan Y-nya. Setelah itu kita berpindah pada rotasi. Jadi di sini rotasi, jikalau kita memakai objek lingkaran, tidak ada perubahan dari rotasi. Jadi kita ubah dengan objek kotak. Oke. Jadi pada saat kita memilih rotasi, ada tambahan di sini, tambahan pilihan, yaitu untuk nilai berapa rotasi, berapa derajat rotasi yang Anda inginkan.
Jadi kan teman-teman sudah memahami bagian nilai X dan Y-nya, posisi kopiannya, dan berapa nilai kopiannya. Jadi kita berikan nilai 1, rotasikan 30 derajat, lalu nilai X-nya itu 5. Jadi dia 5 cm ke samping kanan, dia berputar 30 derajat, kopiannya itu 1, dan posisinya itu di tengah. Lalu kita apply, dia akan begini. Jadi ini rotasi yang kita berikan 30 derajat, ini begini jadinya. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk jadi nilai rotasinya 100, kita ubah posisinya menjadi 10 nilai X-nya, dan Y-nya itu 5. Dan ini 10, ini 5, dan kopiannya nilainya itu 3. Oke, kita apply, dia akan seperti ini. Jadi objek yang pertama ini akan terduplikat sebanyak 3 objek, itu dengan rotasi 100 derajat. Oke, jadi untuk rotasi itu hanya tambahkan menu untuk menambah derajat, nilai derajat dari kopian objek pertama. Oke, kita pindah pada scale dan mirror. Jadi untuk scale di sini, transformasi untuk bagian scale yang ketiga ini, dia akan memperbesar atau memperkecil objek dari kopian atau duplikat yang kita buat. Jadi pada saat kita berikan nilai, 120, lalu kita nilainya 1, apply, dia akan lebih besar dari objek yang pertama. Dan bagaimana cara mengecek rotasi dari objek kopian itu dengan klik 2 kali pada objek yang telah tercopy. Itu ini. Jadi rotasi yang ininya, pusat dari rotasinya, sumber rotasinya akan berpindah dengan nilai X dan Y-nya, itu 120. Bagaimana kalau kita pindahkan nilai X-nya juga? 150, lalu kita apply, kita cek lagi, dia akan lebih jauh daripada nilai 120 tadi untuk mengecek rotasi. Rotasi yang di sini dimaksud bukan rotasi dari memutar objek, tapi sumbu rotasinya dipindahkan, yaitu yang ini. Jadi pada saat kita memutar objek ini, dia akan seperti ini. Sedangkan yang ini, rotasi yang di sini disimpan, dia akan seperti pada umumnya jika kita memutar objek yang ini. Nah, bagaimana dengan size? Apa bedanya dengan scale dan mirror? Jadi size di sini diperuntukkan untuk size saja, sedangkan yang di sebelumnya itu dua fungsi, yaitu mirror dan scale. Jadi kita lihat di sini ukurannya 9,3 dan di sini pun juga 9,3. Jadi kalau kita copy untuk memperbesar menjadi 15,3 dengan nilai kopian itu 1, dia akan tercopy dengan kotak yang berukuran 15,3 ini dan ini. Jadi untuk kopiannya di sini, untuk memperbesar objek di sini, kita cuman mengubah dari nilai X dan Y-nya. Jadi teman-teman coba untuk menggunakan menu transform untuk lebih mengefisiensi waktu desain Anda. Sekian penjelasan singkat mengenai menu transform pada CorelDRAW. Semoga bermanfaat. Salam video.